We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress but you fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanti Febrianti, mahasiswa KPM DDR tahun 2021 dari kelompok 39 akan mempresentasikan hasil kegiatan apa saja yang saya lakukan selama kuliah pengabdian masyarakat daring dari rumah. Berikut pemaparannya. Kuliah pengabdian masyarakat daring dari rumah yang saya lakukan ini bertempat di Rumah Tahfidz Baitul Quran yang berada di Dusun Mojokuripan, Desa Jogoloyo, Sumobito, Jombang. Selanjutnya, program kerja yang saya lakukan saat KPM DDR di Rumah Tahfidz yang pertama, membantu mengajar di Rumah Tahfidz Baitul Quran. Mengapa saya ikut membantu mengajar di sini? Karena di Rumah Tahfidz Baitul Quran ini pengajarnya relatif sedikit, sedangkan berbanding terbalik dengan jumlah mahasantrinya yang banyak. Adanya pembatasan dalam kegiatan sehari-hari dalam bersosialisasi karena adanya pandemi COVID-19 ini, muncullah peraturan baru, yaitu membuat kelompok belajar baru agar tetap bisa menjaga jarak selama pembelajaran. Karena adanya peraturan ini membuat semakin kurangnya tenaga pendidik di Rumah Tahfidz Baitul Quran. Karena adanya kelompok yang baru otomatis membutuhkan guru yang baru, membutuhkan tenaga pengajar yang baru untuk mengampu kelas yang baru tersebut. Dari situlah saya berpikiran untuk membantu mengajar di Rumah Tahfidz Baitul Quran karena melihat situasi dan kondisi yang ada di lembaga tersebut. Program kerja yang kedua yaitu sosialisasi santri oleh mahasiswa dan ustazah tentang pandemi COVID-19 untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun, terutama saat berada di lembaga di mana anak-anak saling berbaur dengan teman-temannya. Lalu program kerja KPM yang ketiga yaitu membagikan masker kepada anak-anak santri oleh mahasiswa. Jadi di sini saya membagikan masker kepada seluruh santri sebagai wujud penanganan COVID-19, yaitu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, tujuan dilaksanakannya KPM DDR. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pengabdian untuk membantu mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di Rumah Tahfidz Baitul Quran. Diharapkan dengan adanya program kuliah pengabdian masyarakat yang saya lakukan di lembaga tersebut bisa membantu lembaga tersebut untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan saya ikut terjun membantu mengajar di lembaga. Yang kedua yaitu mewujudkan kegiatan belajar yang aman dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan adanya pembagian kelompok belajar baru atau pembagian kelas yang baru, diharapkan tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan mematuhi protokol kesehatan, di mana sekarang wabah COVID-19 sedang mewabah di Indonesia, dan diharapkan dengan adanya pembagian kelompok baru ini bisa santri-santriwati bersama ustazah bisa menjaga jarak aman dan tetap melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tahapan pelaksanaan KPM DDR. Pada minggu pertama, saya mengurus perizinan sekaligus berkoordinasi dengan pembina dan ustazah Rumah Tahfidz Baitul Quran dan melakukan
penggalian informasi, observasi tentang tempat pembelajaran, tentang kelas, tentang metode yang digunakan, jumlah santri, dan berapa ustadzah yang mengajar di Rumah Tahfidz Baitul Quran, sekaligus jadwal-jadwal pembelajaran yang dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya pada minggu kedua yaitu ikut membantu panitia kurban di lingkungan rumah. Mengingat adanya Idul Adha yang biasanya umat muslim mengadakan kurban kambing atau sapi, di sini saya membantu menimbang daging dan juga membagikan daging kurban kepada masyarakat yang ada di sekitar rumah, sekitar musola. Selanjutnya mengikuti syura atau rapat yang diadakan oleh pihak pembina dan ustadzah Rumah Tahfidz Baitul Quran. Jadi di hari Idul Adha ini santri dan santriwati diliburkan selama 1 minggu penuh, mengingat ada Idul Fitri dan juga sebagai libur tahun ajaran baru. Nah, di libur ini ustadzah dan juga pembina Rumah Tahfidz Baitul Quran mengadakan syura atau rapat yang membahas tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun ajaran baru dan juga pembaruan yang akan dilakukan saat tahun ajaran baru. Selain itu juga membahas tentang kemajuan dari anak-anak santriwati yang diampuh oleh beberapa ustadzah. Jadi semacam kayak pelaporan kepada pembina dari setiap ustadzah yang mengampu setiap kelas. Kegiatan syura atau rapat ini dilakukan selama 1 minggu penuh itu. Selama santri dan santriwatinya libur, ustadzah mengadakan syura. Selain membahas tentang itu, biasanya ustadzah juga diberi pembekalan cara mengajar oleh pembina agar semakin efektif dalam kegiatan belajar mengajarnya. Seperti itu. Selanjutnya pada minggu ketiga, saya membagikan masker kepada anak-anak santri di Rumah Tahfidz Baitul Quran sebagai wujud penerapan protokol kesehatan dan juga sudah ada di rencana program kerja saya. Jadi saya membagikan masker kepada anak-anak santri agar mereka aktif menggunakan masker dimanapun, kapanpun selama pandemi COVID-19 ini. Pemakaian masker termasuk kewajiban sehari-hari. Saya pada minggu keempat saya tetap mengajar seperti minggu sebelumnya, tapi saya mengajar di sini dari hari Jumat saja, soalnya berkendala sakit waktu itu, dan dilanjutkan minggu kelima mengerjakan laporan kuliah berupa artikel, video, dan logbook yang akan diserahkan ke panitia LPPN. Dari berbagai tahapan pelaksanaan kegiatan KPM-DDR yang saya lakukan di Rumah Tahfidz Baitul Quran dengan program kerja membantu mengajar, bisa mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan sistem jaga jarak yang diterapkan karena adanya pandemi COVID. Semakin hari semakin baik karena selain untuk menjaga jarak, dengan sedikitnya siswa dalam satu kelas itu bisa meminimalisir ramai dari anak-anak karena siswa atau santri masih bergolong anak kecil, usia main, usia tidak mau mendengarkan gurunya. Jadi agak susah juga jika siswa terlalu banyak dalam satu kelas. Jadi dengan adanya pembagian kelas ini, siswa bisa kondusif dan juga bisa mengikuti pembelajaran
bisa mengkondisikan dengan baik seperti itu. Dan ketercapaian apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran pun sudah bisa tercapai, karena sedikitnya siswa juga dengan waktu yang 2 jam itu dalam 1 hari bisa menyampaikan materi dengan baik dan bisa didengarkan oleh semua anak santri yang belajar di sini. Berikut adalah dokumentasi saya saat melakukan KPMDDL di Rumah Tahfidz Baitul Quran. Ini adalah kegiatan baris dan juga berdoa, di mana kegiatan ini biasanya kegiatan pembuka dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Rumah Tahfidz Baitul Quran. Selanjutnya ini adalah murojaah bersama. Seluruh santri murojaah di aula ini tentang surat yang sudah dihafal bersama dengan semua ustazah sebelum memasuki kelas masing-masing. Kegiatan selanjutnya yaitu memasuki kelas masing-masing. Di sini sesuai dengan jumlah kelompok yang telah ditentukan dan dengan ustazah yang memang mengampu di kelas tersebut. Seperti itu. Dan ini adalah dokumentasi saya di minggu kedua, yaitu membantu pelaksanaan kegiatan penyembelihan kurban, yaitu dengan membantu menimbang dan juga membagikan kepada warga di sekitar rumah. Dan yang selanjutnya yaitu dokumentasi pembagian masker kepada santri dan santriwati yang ada di Rumah Tahfidz Baitul Quran sesuai dengan program kerja saya. Baik, saya cukupkan sampai di sini presentasinya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.